Terima kasih ya Aba ya Bapa, untuk kesempatan yang baik dan indah ini. Kami boleh datang untuk menyembah dan memuji-Mu. Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Yesus Kristus namanya. Tuhan Allah yang maha baik, yang kasih-Nya, kebaikannya, kesetiaannya tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya. Dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami. Seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras dan lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah
tempat perlindunganku yang maha tinggi telah kubuat tempat amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abba ya Bapa. Sekarang kami akan buka hati kami. Kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Urapi setiap kami Bapa, anugerai kami semua dengan hikmat dan pewahyuan daripada sorga. Dalam nama Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi! Ya, semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Luar biasa, karena Bapak Ibu semua adalah anak-anak Tuhan yang hebat dan luar biasa. Ya, senang sekali hari ini Senin 15 Januari 2024 kita boleh bersama-sama kembali, dan tanpa terasa bagi saya Bapak Ibu sekalian, wow, ini sudah 15 hari memasuki tahun 2024, dan di pikiran saya sekarang sedang jauh ke depan, yaitu bahwa nanti tanggal 31 Maret 2024 kami akan merayakan ulang tahun dari gereja BMC New York, dan juga sekalian merayakan Paskah. Ya, lihat hari-harinya begitu cepat, dan kami mulai mengadakan persiapan untuk hari itu, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, Ibu Yongki sering kali bilang begini, hari-hari orang yang senang itu jalannya cepat sekali. Tapi hari-hari orang berkesusahan, aduh rasanya kok lambat banget ya muternya jam. Saya harap Bapak Ibu sekalian adalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang diberkati Tuhan, dan orang-orang yang bersemangat. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, kalau ada satu kata kemudian ditambahkan di akhir kata
satu la itu artinya perintah. Dalam Roma 12 ayat 11, dari satu ayat ini ada 3 kata lah. Yang pertama, janganlah. Yang kedua, biarlah. Yang ketiga, layanilah. Ya, hari ini Tuhan mau berbicara kepada setiap kita. Yang pertama, perintah Tuhan, yaitu jangan sampai kerajinan kita kendor. Bicara soal perintah Tuhan, ini bukan soal bisa atau tidak bisa, bukan soal mampu atau tidak mampu, tapi ini soal mau atau tidak mau. Ya, sekali lagi, perintah Tuhan ini soal mau atau tidak mau. Sebab Tuhan Allah yang maha baik tidak akan pernah memberikan perintah kepada kita yang tidak bisa kita lakukan. Ya, yang pertama Tuhan memberikan perintah kepada kita supaya kerajinan kita jangan kendor, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini mumpung masih di awal tahun, Bapak Ibu sekalian, kita harus gaspol ya. Jangan nanti seperti soda ya, baru dibuka, cuas, setelah itu kempes ya. Saya bersyukur sudah 15 hari Bapak Ibu sekalian ada di tahun 2024 dan terus bersemangat. Biarlah semangat ini bukan hanya selesai di bulan Januari, tapi biarlah terus itu kita bawa dari bulan ke bulan sehingga kita bisa mengakhiri tahun 2024 ini dengan finishing way, dengan finishing strong, dan seperti tema tahun 2024 untuk gereja kita adalah tahun penuaian. Biarlah karena kita terus bersemangat, kerajinan kita tidak menjadi kendor, Bapak Ibu sekalian, maka kita akan menuai besar-besaran di semua aspek atau area kehidupan kita ya. Jadi kita harus terus semangat. Yang kedua dikatakan biarlah rohmu menyala-nyala ya. Yang pertama kalau kita diminta oleh Tuhan jangan sampai kita kendor kerajinannya. Yang kedua, kita harus mengambil keputusan yaitu agar roh kita terus on fire, menyala-nyala di dalam Tuhan. Dan perintah yang ketiga dari Roma pasal 12 ayat 11 ini yaitu melayani Tuhan ya. Jadi melayani Tuhan itu adalah hal yang penting Bapak Ibu sekalian. Nah, pertanyaannya bagaimana supaya Roma 12 ayat 11 ini terjadi di dalam hidup kita? Mari kita lihat yang pertama dari 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-10. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Saya percaya satu hal begini Bapak Ibu sekalian, bahwa setiap kita, nggak peduli kita bisa bahasa Inggris atau tidak bisa bahasa Inggris, kita sekolahnya lulus SMA atau tidak lulus SMA, kita pergi ke perguruan tinggi atau tidak pergi ke perguruan tinggi, siapapun kita, Tuhan telah memberikan paling tidak satu talenta, satu karunia kepada kita, Bapak Ibu sekalian ya, kepada setiap kita itu paling tidak Tuhan memberikan satu talenta ya. Ada orang yang dipercaya Tuhan lebih daripada satu talenta. Tapi sesungguhnya dengan satu talenta itu sudah lebih daripada cukup. Sebab kalau kurang pasti Tuhan tambahkan. Nah, sayang sekali saya ketemu dengan orang-orang yang punya pemikiran yang salah. Dia justru pendam talentanya itu. Sehingga waktu talenta itu dipendam, maka rohnya itu tidak menyala-nyala dan dia tidak melayani Tuhan.
dan juga kerajinannya jadi kendor. Jadi hal yang pertama Bapak Ibu sekalian, mari setiap kita mau mengaktifkan kembali karunia yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Kemarin saya sudah sampaikan, kalau kita ini seringkali dimanfaatkan oleh orang lain, jangan sampai kita ngomel, jangan sampai kita bersungut-sungut. Mengapa orang suka memanfaatkan kita? Karena kita ini orang yang bermanfaat, ya. Yesus sendiri dia khotbah begini, kalau garam itu tidak menjadi asin, nggak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jadi Bapak Ibu sekalian, biarlah dengan talenta karunia yang Tuhan berikan kepada kita, kita jangan sampai punya pikiran, aduh aku yang punya talenta kok orang lain yang memanfaatkan ya. Ah, lebih baik aku pendam, ya kan? Jangan sampai itu terjadi di antara kita. Karena saya berjumpa dengan beberapa orang yang sesungguhnya dia punya potensi, punya karunia, tapi sayang sekali karunia itu kemudian dipendamnya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bagaimana supaya kerajinan kita tidak menjadi kendor, roh kita bisa terus menyala-nyala, dan kita bisa melayani Tuhan dengan semangat dan antusias. Mari kita lihat Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai dengan ayat 25. Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai dengan ayat 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, supaya kerajinan kita tidak menjadi kendor, roh kita terus on fire, dan kita giat dalam pelayanan, Bapak Ibu sekalian, kita perlu menjaga pergaulan kita. Ya, seringkali saya itu melihat, aduh orang ini kok bergaulnya sama si itu ya. Pantes saja dia kemudian hidupnya melorot, ya, kerajinannya jadi kendor, rohnya tidak on fire. Bapak Ibu sekalian, ya pergaulan itu amat sangat penting. Ya, percaya atau tidak percaya itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Rasul Paulus pernah berkata, pergaulan yang buruk akan merubah atau merusak kebiasaan yang baik menjadi buruk. Jadi kita perlu sekali, seperti yang ditulis di dalam Ibrani pasal 10, 24 sampai 25, agar supaya kita ini jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, ya. Saya bersyukur tadi malam waktu New York, ya, meskipun cuacanya buruk, ya, tidak sebaik seperti hari-hari biasanya, justru jemaatnya haus dan lapar, antusias, yang datang itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada biasanya. Nah, ini yang penting sekali Bapak Ibu sekalian. Kenapa mereka memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan? Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai 25 di sini menjelaskan memang ada orang yang sengaja, ya, sengaja membiasakan dirinya untuk menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Nah, jangan sampai itu terjadi pada hidup kita, Bapak Ibu sekalian, ya.
Biarlah mumpung ini masih di awal tahun, Bapak Ibu sekalian. Ayo, kalau selama ini gaya hidup kita, cara hidup kita itu salah, biarlah itu menjadi bagian masa lalu daripada hidup kita. Biarlah mulai hari ini kita akan memulai dengan hal yang baru. Amin. Kita semakin giat untuk beribadah. Kita semakin rajin untuk bersekutu dengan orang-orang yang punya semangat, dengan orang-orang yang on fire, dengan orang-orang yang berintegritas. Dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, ya, itu akan membawa kemajuan secara rohani di dalam hidup kita. Saya demikian juga kepada jemaat. Kalau jemaat mau dekat dengan saya, ya, saya suka sekali dekat dengan jemaat, Bapak Ibu sekalian. Tetapi ketika jemaat ini tidak mau saya pengaruhi, tapi jemaat itu mau mempengaruhi saya dengan hal-hal yang buruk, ya saya nggak mau. Ya, tapi kalau jemaat itu mau dipengaruhi dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang rohani, saya suka sekali Bapak Ibu sekalian. Karena dengan demikian akan memberikan dampak yang membawa kemajuan secara rohani kepada jemaat Tuhan itu. Bapak Ibu sekalian, percayalah, ketika kita semangat, kita on fire di dalam Tuhan. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 15 bahwa persekutuan kita dengan Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Maka itu jangan pernah kita goyah dan mau digoyahkan. Bapak Ibu sekalian, waktu kita melakukan firman Tuhan, yang untung itu bukan siapa-siapa. Tapi yang untung itu adalah diri kita yang melakukan firman Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, mari kita lihat dari kitab Wahyu pasal 2, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Ini Tuhan berbicara kepada gereja mula-mula, yaitu kepada jemaat yang ada di Efesus. Ya, ayat yang keempat dari Wahyu pasal 2. Namun demikian, aku Tuhan mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih yang semula. Ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Jadi yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, Tuhan mau setiap kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Bahkan ayat 5 dengan jelas berkata Tuhan minta untuk supaya kita yang sudah meninggalkan kasih mula-mula itu untuk bertobat. Ya, kalau tidak begitu dikatakan bahwa aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jadi soal kembali kepada kasih yang mula-mula itu adalah keputusan pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu sekalian, kita sudah mengadakan doa fajar ini mungkin 2 atau 3 tahun ya. 3 tahun ya. Dan yang menyebabkan saya termotivasi itu apa? Karena saya memiliki persekutuan sendiri dengan Tuhan. Dan kemudian saya mau bersemangat. Nggak ada yang menyemangati Bapak Ibu sekalian ya. Tapi karena saya mendisiplin diri dan saya ingat kalau saya ada hari ini, itu bukan karena kuat dan gagah saya, tapi karena semata-mata anugerah Allah. Maka itu yang membuatkan saya terus semangat. Kalau saya kekurangan semangat, saya akan ingat kembali dari mana saya berasal. Saya ingat kembali betapa baiknya kasih Tuhan itu. Nah, Tuhan mau itu juga dilakukan kepada
oleh kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada di antara kita yang sudah mulai meninggalkan kasih mula-mula, coba ingat-ingat lagi bagaimana waktu pertama kali berjumpa dengan Tuhan atau mengalami Tuhan, ya. Dan kemudian coba direnung-renungkan kalau kita boleh ada sampai hari ini setelah melewati berbagai macam krisis, apa itu karena kekuatan kita. Ketika kita menyadari semuanya karena kasih dan kebaikan Tuhan, saya percaya setiap kita akan kembali kepada kasih yang mula-mula. Jadi, kembali kepada Roma pasal 12 ayat yang ke-11, supaya mulai awal tahun ini kerajinan kita tidak menjadi kendor, roh kita akan terus menyala-nyala, dan kita suka melayani Tuhan. Yang pertama, yaitu jangan pernah pendam talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, apapun talenta yang Tuhan percayakan kepada kita, itu sangat berguna bagi kerajaan Allah. Ya, sekali lagi, apapun talenta yang Tuhan berikan kepada kita, itu sangat berguna bagi kerajaan Allah. Yang kedua, bergaulah dengan orang-orang yang on fire, yang punya semangat di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus ambil keputusan mau tidak mau untuk kita bertobat dan kembali kepada kasih mula-mula. Mari kita berdoa. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan ini, kami tahu kami dicintai dan dikasih oleh Engkau, Tuhan. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan ini, dan biarlah Allah Roh Kudus menolong kami untuk kami menjadi orang-orang yang berbahagia karena kami mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukannya dengan setia dalam kehidupan kami ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.